Halo Mams, jumpa lagi bersama saya di sini yang punya hobi bersih-bersih rumah. Kali ini saya mau bersih-bersih rumah lagi di halaman belakang tepatnya. Wah, di halaman belakang terus ya. Ya Mams, kebetulan kan kemarin yang saya bilang ada pohon mangga becang yang tumbang pada saat musim hujan kemarin, itu daunnya kan belum kering semua tuh Mams. Kebetulan beberapa hari ini cuacanya sangat panas Mams. Jadi cocok kalau daun-daunnya dibiarkan kering. Jadi pada saat dibakar nanti jadi lebih mudah. Tapi sebelum mau bakar-bakar sampah, saya mau bakar-bakar ikan dulu. Di sini Mams, saya punya 5 ekor ikan cakalang yang ukuran kecil saja ya Mams. Tapi di tempat saya kami menyebutnya ikan komu. Ya mirip-mirip cakalang lah, tapi ukurannya agak kecil ya Mams. Ini ikannya saya beli di pasar 9 ekor, harganya Rp50.000. Wow. Dari 9 ekor, hanya 5 ekor yang akan saya bakar. Sisanya saya simpan untuk ya mungkin mau dibikin ikan kuah kuning atau digoreng. Itu urusan buat besok ya. Hari ini kita bakar-bakar ikan dulu. Tapi sebelumnya saya siapkan dulu bumbu-bumbunya ya. Ini ada tomat, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit, ada juga kemiri. Ini sudah saya cuci bersih, kemudian nanti saya haluskan ya. Kemudian akan dibagi dua, yang satunya untuk dibalur pada saat ikannya dibakar, yang setengahnya lagi setelah selesai dibakar, kemudian ditaburi di bagian atas ikan. Saya masukkan semua bumbu ke dalam blender, kemudian saya haluskan. Sebelum di blender, bumbu-bumbunya saya potong-potong dulu ya, supaya cepat halusnya. Ini semua bumbunya dimasukkan secara bersamaan ya. Tambahkan juga irisan tomat ke dalamnya. Tambahkan sedikit minyak goreng. Ini bertujuan agar pada saat di blender bumbunya cepat halus ya. Kemudian ini saya tutup dan akan saya blender. Ini dia hasilnya Mams. Sudah selesai, kemudian siapkan ikannya. Nanti ikannya kita balur dengan hasil blender ini ya Mams. Sementara kita sisihkan dulu. Jadi nanti ini hasilnya kita bagi dua ya. Yang satu untuk pada saat ikannya dibakar. Yang satu lagi kalau sudah selesai dibakar, dibalurkan di atas ikannya ya. Sekarang saya mau bakar kompor dulu untuk mau menumis bumbu yang saya bagi dua nanti. Ini ada wajan saya siapkan, kemudian saya masukkan minyak goreng yang nantinya akan saya beri atau saya masukkan bumbu yang sudah di blender ini ya Mams. Bumbunya ini saya bagi dua, yang sebagiannya ditumis, yang sebagian lagi tidak ditumis ya. Untuk ukurannya saya kira-kira saja Mams. Tapi ini bukan konten masak ya Mam, jadi ya semampunya saya saja. Lanjut diaduk-aduk agar semua bahan-bahan dan bumbunya tercampur merata ya. Ini saya ada tambahkan sedikit garam dan juga gula secukupnya, sesuai selera saja ya. Nah ini tampilannya kira-kira seperti ini ya Mams. Aduk-aduk sebentar agar semua bahannya tercampur merata. Kalau sudah, kemudian diangkat. Di wadah terpisah, di dalam mangkok saya masukkan minyak goreng, kemudian masukkan bumbu yang sebagian tadi yang tidak digoreng itu ya, masukkan ke dalam minyak, kemudian aduk-aduk sebentar, ratakan. Nah, bumbunya sudah siap untuk kita balurkan ke ikan yang akan kita bakar nanti ya. Nah, kita siapkan dulu tempat untuk bakar ikannya. Di sini saya bakar ikannya di halaman belakang ya. Di tempat yang pernah saya tunjukkan buat teman-teman itu loh, yang ada ketimunnya. Tapi ketimunnya entah kenapa tiba-tiba layu Mams. Jadi yang hanya satu buah itu sudah saya panen. Sekarang hanya tinggal pohonnya saja Mams. Daun-daunnya sudah kering, batangnya juga sudah kering. Sepertinya pohonnya sudah mati atau sudah layu Mams. Jadi saya rencananya mau dicabut saja, kemudian ditanam lagi yang baru.
Nah, di tempat ini nantinya akan saya bakar sampah. Saya rencananya di tempat ini Mams yang mau saya buat untuk bikin kebun sayur-sayuran. Nah, di sini saya meletakkan wajan, masukkan arang, kemudian nanti saya bakar dulu arangnya sampai baranya keluar, baru kemudian dibakar ikannya. Saya bakar dulu arangnya, kemudian biarkan sampai baranya keluar ya Mams. Untuk informasi saja Mams, saya baru kali ini mau bakar ikan dengan menggunakan bara seperti ini. Biasanya saya menggunakan kompor biasa saja, kemudian ikannya dibungkus dengan daun pisang, kemudian dibakar di atas kompor dengan menggunakan wajan yang datar. Terus dibalik-balik, sudah deh. Tapi untuk kali ini baru pertama kali saya menggunakan bara seperti ini. Jadi mohon maaf ya kalau cara kerjanya ada salah-salah sedikit, mohon dimaklumi saja. Sebelum dibakar, ikannya kita oleskan dengan bumbu-bumbu yang tadi sudah kita siapkan itu ya. Balurkan ke semua bagian ikannya. Lanjut, letakkan di atas bara, kipas-kipas, masak sampai matang. Wajan yang saya pakai ini Mams, bukan wajan yang setiap hari saya pakai untuk memasak ya. Tapi ini wajan yang sudah tidak digunakan lagi karena wajannya sudah bocor. Sudah ditambal berulang-ulang kali Mams, tetapi tetap saja sudah tidak bisa digunakan lagi. Kemudian di bagian pinggirnya juga sudah sobek, sudah tidak bisa digunakan lagi. Makanya daripada saya cari-cari tempat untuk membakar ikan, ya saya pakai wajan yang sudah tidak digunakan lagi ya Mams. Besi untuk meletakkan ikan juga saya pakai yang ada di rumah saja Mams. Tadi saya lupa Mams, sebaiknya ikannya jangan dibelah dua seperti ini, jadi dibakarnya itu utuh saja. Tetapi karena sudah terlanjur saya potong jadi dua, makanya pada saat saya meletakkan di atas besi ini, jadi posisinya jadi kurang bagus Mams. Jadi ketika mau dibalik agak sedikit hancur Mams ikannya. Tapi dijamin masih bisa dimakan ya Mams. Dan tara, ini dia hasilnya Mams, ikan bakar buatan sendiri. Sebenarnya tadi hasil saya bakar ikan ini ada beberapa ya Mams, tapi karena sudah keburu habis dimakan sama para penggemar ikan yang ada di rumah saya, ikan kalau dibakar seperti ini Mams tidak bisa lama, langsung habis. Apalagi kalau ditemani sambal dan nasi anget, wow, tiada duanya pemirsa. Oke Mams, sekarang saatnya kita lanjut bersih-bersih halaman belakang rumah. Sekalian bersih-bersih tempat saya selesai bakar ikan. Saya bersihkan dulu tempat saya membakar ikan, kemudian ampas-ampasnya saya pindahkan ke tempat sampah. Kemudian saya sapu bersih dan sampah-sampahnya juga saya kumpulkan di tempat sampah. Ini daun-daun atau ranting-ranting kering yang kemarin pohon mangga becang itu ya. Wah, dapat rezeki lagi nih Mams. Pas lagi bersih-bersih, saya dapat telur ini Mams. Kerjanya jadi tambah semangat karena dapat rezeki terus nih. Karena beberapa hari ini panasnya kuat sekali Mams, jadi daun-daun dari pohon mangga becang ini sudah pada kering semua ya Mams. Jadi kalau dibakar cepat selesai. Khusus untuk daun-daunnya saja ya Mams, itu mudah sekali terbakar. Tetapi untuk ranting dan dahan-dahan yang agak sedikit besar dibutuhkan waktu yang agak lama baru bisa selesai terbakar semuanya. Jadi pelan-pelan saja ya Mams. Yang penting sampah-sampahnya dan daun-daun keringnya sudah terbakar semua. Jadi kalau musim hujan dia tidak terbasah kemudian jadi mengendap. Nah, itu maksud untuk dibakar sampah-sampahnya ini ya Mams. Untuk daun-daun kering yang sebelah atas agak sedikit sulit untuk dijangkau ya Mams. Jadi saya membakar sampahnya yang di bagian bawah saja dengan ranting-ranting dan daun-daun kering. Sementara untuk yang di bagian atasnya mungkin nanti kalau sudah
agak luas, bisa untuk jalan. Baru kemudian saya bakar sampah-sampah yang di bagian atas, supaya di bagian yang ada sampah-sampah dan daun-daun kering itu bisa jadi lebih luas ya Mams. Nah ini lagi saya bersih-bersih, ada bebek nih Mams. Kebetulan saya memelihara bebek, tapi sayangnya bebeknya cuma satu ya Mams. Nah ini kalau apinya sudah mengecil, saya tambah lagi daun-daun kering. Kalau memang sudah tidak bisa terbakar lagi, saya tambahkan sedikit minyak tanah agar sampahnya bisa terbakar semua ya Mams. Nah ini yang bagian atas Mams, agak sulit untuk dijangkau. Jadi saya membakar yang bagian bawah saja. Jadi rencananya bagian belakang ini mau saya bersihkan, saya tata rapi, jadi bisa untuk tempat santai atau juga sekalian untuk tempat menanam sayur-sayuran. Sekedar info saja ya Mams, ini pohon nangka baru kemarin ditebang karena sudah mau musim penghujan, takut pohonnya roboh, kemudian pohonnya juga kalau berbuah buah-buahnya itu sakit semua atau busuk semua. Jadi daripada tidak menghasilkan, sebaiknya ditebang saja. Oke Mams, terima kasih ya sudah temani saya bersih-bersih halaman belakang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.